sertifikat untuk mendapatkan 2 SKP, juga boleh kontak ke panitia ya, ada di link yang tempat Bapak Ibu join Zoom ini. Apakah ada yang mau bertanya? Mumpung pembicaranya berkualitas ya, ada Pak Dr. Cornelis dan ada Dr. Chu. Kalau belum, Dr. Chow ya. Iya. Saya mau tanya dulu deh kalau gitu, pemanasan. Pemanasan. Kepada Bu Chingfen, tolong terjemahkan ya. Ya, siap. Saya mau nanya ini nih. Kalau di dunia medis itu ada yang dikenal sebagai Chinese food syndrome. Ya, Chinese food syndrome itu jadi konon makanan-makanan terutama Chinese food katanya, walaupun saya lihat sih semuanya makanan apapun memakai MSG, monosodium glutamat. Saya nggak sebut merek lah ya, mungkin semuanya tahu MSG. Nah, tapi ada fenomena Chinese food syndrome. Nah, bagaimana apakah kalau di China sana yang sebagai originalnya Chinese food, apakah pemakaian MSG itu memang lazim? Dan kalau misalnya iya, apakah ada kaitannya dengan para penderita asma ini? Apakah menjadi lebih susah sembuh atau apa begitu? Perlu saya sederhanakan nggak pertanyaannya? Baik, sebentar. Saya sambil pelan-pelan. Jadi ini masuknya apakah MSG itu sendiri itu berpengaruh kepada asma ya Bapak ya berarti? Betul. Oke. Dalam konteks, karena memang secara medis ada jurnal yang menyatakan ada Chinese food syndrome. Nah, apakah Dr. Chow juga setuju dengan pendapat itu? Karena memang kontroversi ya. Ada yang bilang, oh ini propaganda blok sana yang anti MSG, gitulah kurang lebih.哦，好的，baik Bapak. Ya, untuk 好的周老师，这个接下来的观众的一个问题，就是在医学里的，其实有一个叫中战综合症，你知道吗？这个 Chinese Food Syndrome，这是中美式的，中美式，其实中美式综合症的说法，不懂吗？老师，可能我慢慢来。不懂，不懂，不懂，这是中美式的综合症的说法，这个是一个说法。有个什么中真的说法？对，这是这美式的说法。正美式，这美式吃饭的，可是中国菜的说法。意思是那个有些人吃了中餐以后会感觉不舒服，那个不舒服是因为很多美食的用那个MSG 或是利有违禁的老师。然后其实我觉得不是中餐吧，就是也是很多食物也是这样用那个 MSG， 你知道 MSG 吗？老师，这个monosodium glutamat。听过什么 MSD？ 就是不是 MSD， 就是 MSG 这个违禁的那个，我们做饭的时候可以加盐，加那个 MSG 那个违禁的。味精，对，我可能我说话不太那么标准，好，叫味精，那味精是什么呢？味精对，可是，在我们的美式，我们做饭的时候加味精，我们这有鸡精、味精是吧？啊，对，那个就是我们现在是，不好意思，老师什么？就是因为吃味精产生了一个什么综合征吗？对，如果是这样的话，那味精和哮喘有关系吗？也是对身体不好吗？老师？我们这个是我们还没有，我们没有这个吃味精引起的一个什么综合征，没有这个说法。哦，没有哦，我们这是没有说吃味精有这个说法，有一个什么综合征没听说。可是就是味精和哮喘有关系吗？如果我们吃了那个中国菜的话，可是有那个不是中国菜吧，老师，就是很多美式吧，也是加那个味精的话，加违禁品就是违禁品能不能引起哮喘？对，有关系吗？有。
这个假如说我们这个哮喘它跟过敏有关系嘛，就是变异源。假如这个吃的东西它是个它里头含有对个体有对个体来说是个变异源，它可能就会产生哮喘的。它像我们平时很多那个荨麻疹呐、或者这个过敏鼻炎呐、包括哮喘，它都是跟变异源有关的。只要它是吃的接触的闻的这个东西，它是个过敏源，它就可能诱发哮喘。Oh, sebetulnya kalau 但是 untuk 我们没有这个味精综合征这一说。就是因为这里的说，如果我们吃了很多味精的话，对身体不好。可是你对，承认还是不承认这个部分？这个以前我们有过这个说法，但是现在不，这个说法已经淡化，已经淡哦化。这个谷氨酸钠说吃大量对身体不好，现在也已经不是太提倡这个东西了。哦，所以这个是还是还不决定，可以说不对，决定吗？有争论，不决定。Oh, oke. Adalah谢谢. Jadi maksudnya 啊，adalah 听不懂。untuk 不好意思ya langsung 第一我说不好意思了. Untuk apa untuk hubungan asma dan MSG sendiri mungkin memang karena orang Cina dulu juga meyakini kok Bapak kalau memang MSG itu ada ada pengaruhnya di tubuh. 谷氨酸 Tapi 钠，nggak tahu untuk sekarang ini 要那么多嘛？ masih belum mereka kurang meyakini, bukan kurang meyakini ya, kayaknya sudah tidak terlalu dipakai. Satu, kedua, apa yang paling penting untuk apakah ada hubungan dengan asma? Sebetulnya tidak terlalu ada hubungannya. Tetapi yang paling utama seperti yang dijelaskan tadi bahwa alergi sendiri itu yang paling utama mempengaruhi apa asma itu sendiri. Jadi asma itu paling utama dipicu oleh alergi. Saat yang memungkinkan memicu alergi. Oh, paham ya Pak maksud saya ya? Mungkin saya Ya, ya, ya. kurang. Enggak apa-apa. Ya, ini tadinya saya buat pemanasan, ternyata Oh, terlalu panas mungkin. Jadi lama. baiklah, nggak Oke, apa-apa Pak. ya. Mungkin Kita saya lanjut juga. ke ya. Kita lanjut ke pertanyaan aja ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya akan tanyakan kepada dua narasumber, tapi nanti yang pertama saya serahkan kepada Dr. Cornelis dulu. Pertanyaannya, apakah penyakit paru seperti asma dan emfisema kronik itu bersifat menurun? Ya, artinya turunan dari ayah ke anak, lelakinya yang paling tua atau ke anak bungsu. Apa pula yang dimaksud dengan obat inhaler asma lebih baik karena dosisnya lebih kecil tapi konsentrasi lebih tinggi? Nah, kepada Dr. Cornelis silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kalau ditanya apakah asma itu diturunkan pada anak laki-laki atau perempuan atau yang paling bungsu atau paling sulung, kalau secara teori memang asma itu diturunkan secara genetik. Namun secara epidemiologi tidak ada pembedaan apakah ternyata anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan, sama saja. Tetap kita tahu bahwa asma itu diturunkan bisa risikonya pada generasi pertama atau bisa diturunkan pada generasi kedua. Karena kalau kita tahu bahwa orang tuanya asma, bisa aja anak pertamanya mengalami gen sakit sehingga dia menjadi asma juga, atau bisa aja anaknya menjadi gen karir. Gen karir itu adalah dia membawa potensi untuk asma. Dan ketika kita punya cucu, itu baru terjadi asma. Jadi resikonya sama saja pada laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan. Namun tidak semua orang tua yang asma, anaknya pasti asma. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang pertanyaan kedua, inhalernya mana lebih baik? Apakah konsentrasi tinggi atau bagaimana? Secara prinsip ini, inhaler itu sudah didesain berdasarkan ukuran partikelnya. Asma itu adalah bronkokonstriksi, artinya saluran nafas bronkusnya itu menyempit, maka partikelnya disesuaikan dengan saluran nafas bronkusnya. Artinya, kalau partikelnya terlalu kecil itu tidak akan efektif. Sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan deposit saluran nafas, di mana partikel yang biasa kita gunakan adalah 2 mm sampai 5 mm. Jadi, target dari pemberian obat inhaler itu adalah mencapai efektif biar dia efektif obatnya. Yang kedua, mencegah efek samping. Saya selalu sampaikan pada pasien bahwa cara masuk obat itu ada 5. Yang pertama itu adalah obat makan, yaitu obat yang melalui kita makan di mulut. Yang kedua itu adalah obat melalui infus. Yang ketiga itu obat melalui
inhaler atau dihirup, yang keempat itu obat melalui nibu. Dan yang kelima itu adalah obat melalui dubur atau dari saluran BAB. Kalau kita gunakan obat itu dari obat makan, otomatis efek sampingnya lumayan luas karena dia metabolisme di ginjal atau di hati tergantung jenis obat. Tapi obat itu kalau kita berikan secara inhaler, maka dia akan menuju ke organ target. Artinya, organ target kita capai, efek sampingnya lebih minimal. Itulah kenapa inhaler menjadi pilihan utama untuk saluran nafas, terutama asma, karena dia efektivitas ke saluran nafasnya sampai ke organ targetnya lebih tinggi dibandingkan pemberian obat makan. Jadi seperti itu, dan efek samping juga lebih rendah. Jadi obat inhaler didesain secara khusus berdasarkan dengan deposit partikelnya, di mana organ targetnya adalah saluran nafas itu sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah teofilin jangka panjang akan menyebabkan skar paru? Kalau skar paru itu, teofilin tidak menyebabkan skar paru. Skar paru itu biasanya disebabkan oleh faktor lain. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalan di atas lumpur, kemudian Bapak Ibu pergi, maka jejak kaki Bapak Ibu akan ada di lumpur tersebut. Skar paru seperti itu. Kebanyakan kenapa bisa terjadi skar paru, itu biasanya karena faktor infeksi itu sendiri. Misalnya Bapak Ibu punya asma, kemudian ada infeksi pneumonia. Nah, kalau infeksi pneumonia kan berarti saluran nafasnya jadi luka. Nah, itu berisiko untuk terjadinya skar pada paru. Atau Bapak Ibu tinggal di lingkungan dekat batu bara atau bahan-bahan iritan lainnya, itu risiko untuk terjadinya skar paru. Atau yang terakhir itu asma yang tidak terkontrol, sering asal basi, sering berulang, maka terjadi perubahan saluran napas, itu juga menyebabkan skar paru. Skar paru sebenarnya tidak lazim kita gunakan. Yang kita gunakan kalau skar paru itu istilahnya adalah fibrosis. Kalau di kulit namanya keloid Bapak Ibu. Kalau di kulit namanya keloid, kalau di paru namanya fibrosis. Nah, fibrosis itu istilah medisnya. Tapi secara awam, secara sehari-hari, kita biasanya namanya skar paru. Makanya dengan pasien bekas TBC, bekas pneumonia, biasanya di paru-parunya ada skar atau fibrosis. Itu seperti gambar garis. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih pada Dr. Cornelis. Sekarang pertanyaan saya tujukan kepada Dr. Chow ya, Kucing Fen. Bagaimana membedakan asma dengan PPOK? PPOK gimana ngomongnya ya? Bisa. Ini berarti lebih ke paru. Mohon maaf ya Bapak, soalnya saya mungkin kalau dari medis, saya belajar kan medis timur, jadi untuk medis barat mungkin saya kurang terlalu sempurna. Tapi saya tanya ya Bapak, untuk ini maksudnya penyakit paru yang kronis ya Bapak, ya masih masuk di situ ya, sama ya? Agak beda sih asma dengan apa, ke Dr. Cornelis dulu aja ya, dokter. Lebih ke COPD, seperti COPD ya Bapak? COPD. Iya, betul. Pulmonary disease. COPD. Oh, terima kasih Ibu sudah mau dijelaskan juga. Baik, saya coba ya Bapak. Kalau misalnya mungkin masih nanti kurang paham, nanti mungkin saya mohon maaf bisa diserahkan ke Bapak, ke Dr. Cornelis gitu. Tapi ini saya coba. Ya. Bagaimana? 周老师，这个下一个问题，怎么区分的小砖和慢性注射性肺病？如果你知道的话，是 COPD，是 chronic Obstructive pulmonary disease. pulmonary disease。这是你的声音还没有出来，老师，对不起。我们临床鉴别这个哮喘，有个这种重要的鉴别诊断，其实就是跟慢阻肺，就是 COPD 做鉴别。一般哮喘一般首发这个青少年有抑制性，就是有变异源呢，往往都是有像过敏鼻炎、有荨麻疹的病史，或者是幼儿得个幼儿湿疹，多半有这个病史以后，发病，再一个呢，它的肺功能是一个可逆性的气流受限，做肺功能可以做出来。像慢阻肺呢，我们一般都是鉴于高危因素，有长期吸烟、接触粉尘、长期工作环境引起的一个慢性气管炎，最后引起气道重构以后引起的一个肺气肿，
然后形成一个不可逆的气流受限，两极多发的偏大，而且它的肺功能从做肺功能是呈一个这不可逆的气道上片，就 FEV1 比 FVC 小于70%这一个指标。通常从这两方面，从一个是从它个病因呢，就是它这个危险因素，还有一个从临床和肺功能的两个方面来判断它到底是倾向是哮喘还是慢阻肺。 Nah, untuk perbedaannya sendiri itu untuk kasus awal pada remaja dengan yang gejala ringan, kan biasanya menanganinya itu dengan melihat apa fasilitas medis tingkat pertama, misalnya di puskesmas atau klinik utamanya itu bagaimana. Lah untuk pasien yang kondisinya memiliki riwayat keluarga yang kuat terhadap penyakit pernafasan seperti orang tua atau saudara, itu biasanya dimasukkan kepada sudah masuk dengan gangguan saluran pernafasan sejak dini. Lah, kemudian dari segi ini untuk melihatnya ya perbedaannya gimana. Lah, untuk banyak pasien dengan kondisi ini memiliki riwayat keluarga yang kuat terhadap penyakit pernafasan seperti orang tua atau saudara yang juga mengalami kondisi serupa pada anak-anak dan balita, sebagian besar juga merujuk riwayat gangguan saluran pernafasan juga. Lah, ini itu masuk kepada yang tadi dijelaskan untuk yang apa COPD ya atau mohon maaf tadi PPOK. Nah, itu untuk yang dibilang untuk bronkitis kronis. Umumnya juga itu punya faktor risiko tertinggi jika dia perokok berat, ada paparan debu atau polusi industri. Itu untuk peradangan kronis saluran nafas bronkitis kronis. Kalau untuk apa? Kalau untuk asma ringan itu, mohon maaf. Jadi kalau PPOK itu karena faktor yang dari mereka, misalnya ada faktor risiko tinggi dari mereka merokok, ada yang lain-lain. Tapi kalau asma itu bisa dilihat dari apakah keluarganya itu apa ada ini turunannya, dilihat seperti itu dulu. Habis itu dia sudah dicek dari awal dari sejak dini itu dia apakah dari riwayat saluran nafasnya atau tidak, gitu Bapak. Pokoknya pembedanya itu. Jadi faktor penyebabnya. Mungkin nanti Dokter Cornelis mungkin bisa ditambahkan ya, Dokter. Mohon maaf mungkin penjelasan saya agak sedikit belibet ya. Gak apa-apa. Mungkin Dokter Cornelis bisa menyambung ya, Dokter. Baik, sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Kalau asma itu disebabkan oleh alergi. Jadi ada faktor alergi dalam keluarga yang menyebabkan dia sesak nafas atau gangguan saluran nafas. Dan asma itu sifatnya tadi saya bilang reversible. Ketika dia kambuh, dia bisa aja kembali normal. Artinya ketika kembali normal maka saluran nafasnya lapang. Tapi kalau PPOK bukan karena alergi, tapi karena paparan alergen berulang, paparan karsinogen berulang atau paparan yang berulang seperti merokok, tinggal dekat batu bara, tinggal dekat bahan-bahan iritan, itu akan menyebabkan penyempitan saluran nafas. Dan PPOK dia sifatnya irreversible, tidak kembali seperti semula. Beda sama asma. Kalau asma kembali seperti semula, kalau PPOK tidak kembali seperti semula. Jadi misalnya gini, orang asma sesuai berat badan punya kemampuan parunya 2,5 liter. Ketika dia serangan, bisa saja dia turun jadi 1 liter. Ketika dia kembali normal, dia kembali lagi ke 2,5 liter. Kalau PPOK nggak bisa kayak gitu. Dia punya fungsi paru 2,5 liter, serangan dia turun jadi 1,5, nanti dia akan kembali nggak sampai 2,5, turun lagi. Jadi makin sering dia kambuh, maka kapasitas parunya makin turun. Karena sifatnya adalah irreversible, tidak dapat kembali seperti semula. Makanya pada pasien PPOK, ketika dia kondisinya tidak ada serangan, bisa saja dia masih merasakan sesak. Seperti itu. Jadi ada penyebabnya beda, satu asma karena alergi, PPOK karena bahan iritan, asma bisa kembali seperti semula ketika dia sembuh, PPOK fungsi parunya otomatis pasti menurun setiap ada serangan. Tidak bisa dia kembali seperti semula karena sifatnya irreversible. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi pada Dokter Cornelis dulu aja ya. Kortikosteroid banyak side effect, misalnya osteoporosis, karies gigi. Jadi ada pendapat apakah lebih baik memakai ketotifen. Bagaimana pendapat dokter? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah penggunaan kortikosteroid bisa menyebabkan efek samping yang banyak? Ya, saya akui memang kortikosteroid bisa menyebabkan efek samping yang banyak seperti osteoporosis, kemudian Cushing syndrome, dan yang lainnya, kemudian bisa juga efek-efek yang lain. Tapi pilihan, kita tahu definisi asma itu adalah penyempitan dan peradangan. Saya coba menyederhanakan, asma itu adalah
penyempitan, jadi saluran nafasnya menyempit, dan disertai peradangan kronis. Artinya kalau ada peradangan, kita perlu pemberian anti radang. Itu pilihannya. Makanya paling aman anti peradangan kita berikan adalah inhaler. Kenapa? Karena inhaler atau obat nebu itu efek sampingnya lebih minimal dibandingkan obat makan. Efek samping minimal lebih makan artinya menuju ke sana baru ada efek samping. Misalnya kalau kita semprot dengan obat inhaler, otomatis peradangannya itu adalah sekitar mulut. Beberapa jurnal dikatakan bahwa ketika kita menghirup inhaler, 80% masuk ke paru-paru, 20% mengendap di tenggorokan. Di ngendap tenggorokan, kortikosteroid akan menyebabkan mulut kering, akan menyebabkan gusi sensitif, akan menyebabkan sariawan. Makanya setelah menggunakan inhaler yang mengandung kortikosteroid, itu wajib kita gunakan kumur-kumur atau minum air putih. Itu memang kita akui bahwa efek samping kortikosteroid seperti itu. Tapi ketika ditanyakan apakah bisa diberikan ketotifen, nah sebenarnya ketotifen itu bukan kortikosteroid, bukan anti radang, tapi dia sebagai antihistamin. Kalau sehari-hari kita namanya CTM atau loratadin atau cetirizine. Perannya di pada pasien asma itu sebagai add-on, hanya sebagai membantu. Karena memang pemberian anti alergi pada pasien asma itu sangat membantu, tapi tidak mengobati anti peradangan itu sendiri. Sementara kita kembali lagi ke definisi asma adalah penyempitan dan peradangan. Perlu kita kasih anti radang, perlu kita kasih anti penyempitan seperti sabutamol, teopilin, atau yang lainnya. Jadi antihistamin ketoprofen membantu secara penelitian, tapi bukan sebagai obat utama untuk tata laksana asma. Seperti itu. Oke, ya terima kasih Pak Dr. Cornelis. Pada Ibu Chingfen, titip pertanyaan lagi Bu. Apakah asma itu bisa disembuhkan? Ya, jadi biasanya itu kan pertanyaan pasien, saya bisa sembuh nggak sih dengan asma ini? Nah, sekalian disambung dengan pertanyaan kedua, apakah Dr. Chow ini punya pengalaman menggunakan herbal untuk asma? Ya. 那老师，这个小站的是不是能治好？如果能治好的话，有这么治疗？你是说哮喘能不能治好？对，能不能治好？哮喘是个慢性病，从我们医学上来说，它是不可能断根。但是我们所一提的这个哮喘有个治疗的目标就是完全控制，不是彻底根治。因为哮喘有很大一部分是跟它的这个多基因遗传跟它这个体质是有关系。从这个角度来说，哮喘是不能彻底不能彻底不能彻底根除。Jadi secara asma sendiri itu kan, secara medis sendiri itu kan emang penyakit yang kronis ya Bapak Ibu. Jadi secara pandangan medis sendiri itu tidak bisa benar-benar disembuhkan. Namun tujuan pengobatan asma adalah untuk mengontrol gejala sepenuhnya, bukan untuk menyembuhkan secara total. Karena secara medis sendiri tadi kita sudah ngomongkan bahwa dia itu kronis. Nah, karena pada banyak kasus asma itu berhubungan dengan faktor pertama genetik, kedua itu lingkungan, sehingga sulit untuk dihilangkan secara sepenuhnya. 那然后老师，你以后就是一件吧，一件已经用中药的治疗，中药治疗，中药治疗哮喘，对中药是吧？对，中药那对，我们现在哮喘的这个刚才说的，它是个慢性病，不可根治。我们其实，但是我们对哮喘是有足够的重视。我们有一个口号叫做长治久安，长治久安就是要长期治疗才能让它不加重，或者是不出现严重的并发症。至于说在中药这方面治哮喘，其实自古以来我们以前有一个口头禅，就是外不治癣，内不治喘，就是相对来说中药治喘药不是太多，就是它里头这个不是太多。其实我们目前为止，中药里头治哮喘比较明确的像都是跟麻黄相关的，疗效不是太好。我们还是就是在哮喘这一块的治疗，基本上还是跟国际接轨，按照希腊标准，其实还是以吸入剂长期控制来为基本的方案。所以你的意思是你也用中医跟西医的关系也是做的，对不对，老师？主要还是以西医为主，以吸入性这个治疗就是希腊标准。
所以中药的话，你中药这边痔疮不是太好，不是太效果不太好，副作用也比较大。Oh, oke. Hada lah, Sir. Nah, untuk teori tradisional sendiri itu kan kita fokusnya penggunaan pada bahan mungkin kalau Bapak Ibu tahu ya seperti mahuang, herb 麻 es 黄，麻花，对不对？对不对，老师？麻黄，我说是麻黄，对不对？麻黄，麻花，哎，麻黄碱，麻黄，可是你说过这些麻黄就是不带那么有结果，对不对？我说的对还是不对？结果麻黄是一种中药，对，他提出一种药叫麻黄碱，是我们平时在用于治哮喘。不是我也就是我们这样说。中药、汤药、成药里头很多平喘里头都含有这个麻黄，麻黄哦，那我说的对不对，老师？就是麻黄，对不对？对吗？Justru herbivore, tapi hasilnya juga sebenarnya kurang efektif ya Bapak Ibu, karena asma sendiri itu kan harus digabungkan. Ya, dokter sendiri sudah pernah menyobanya, tapi hasilnya ya masih kurang kurang sempurna untuk asma itu sendiri. Lah sekarang pengobatan asma sudah mengikuti standar internasional, lah terutama tadi pakai basis inhaler. Sedangkan kalau kita kan mungkin kalau zaman dulu kan ya tusuk jarum dan lain-lain kan cuma tidak bisa, kalau misalnya lagi serangan mendadak tidak bisa langsung tertangani. Kalau sekarang kan kita sudah punya inhaler, jadi memang bisa tapi hasilnya kurang sempurna, harus ada kerjasama kembali dengan pengobatan barat seperti itu. Terima kasih. Dokter Cornelis, apa mau menambahkan, Dok? Gimana Baik. pendapat Bapak, asma bisa disembuhkan nggak? Baik, kalau dari saya asma itu bisanya terkontrol. Jadi ketika pasiennya sudah terkontrol, tidak ada serangan, indikasi terkontrol itu, saya selalu bilang indikasi terkontrol itu ada 4. Pertama, tidak ada gejala lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 tahun, artinya 1 tahun nggak ada gejala serangan. Kemudian tidak ada gejala exacerbasi itu adalah perburukan gejala. Kemudian secara spirometri, itu fungsi parunya normal, dan tidak ada risiko kekambuhan. Itu baru dikatakan terkontrol. Nah, ketika terkontrol, maka inhalernya kita gunakan, ingat tadi, pengobatan TB secara step ada 2, reliever dan controller. Controller itu digunakan rutin, reliever digunakan bila sesak. Maka ketika stabil seperti itu, maka yang standby hanya reliever. Ketika serangan saja, itu bisa saja. Tapi secara teori bahwa asma itu tidak bisa sembuh, hanya bisa terkontrol, itu secara teorinya. Jadi tetap, apakah banyak kasus asma stabil? Pasien saya banyak asma stabil, sehingga dia hanya punya inhaler saja, yang L saja. Ketika serangan dia bisa pakai. Jadi obat makan bukan pilihan utama, tapi inhaler, ya reliever, itu wajib dipunyakan pada pasien asma. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk herbal, saya selalu bilang sama pasien bahwa herbal itu fungsinya membantu, bukan terapi utama. Kenapa? Karena herbal secara penelitian belum ada data yang secara internasional. Kenapa? Ketika sesuatu itu bisa dijadikan standar secara internasional, itu harus diakui secara internasional. Bisa saja di sini temulawak ada, di sana tidak ada di luar negeri, sehingga data kita terbatas. Tapi perlu kita perhatikan bahwa herbal yang diberikan yang dikonsumsi oleh orang pada asma itu tidak semuanya cocok. Bisa saja kita tahu bahwa asma punya alergi, dikasih herbal, ternyata kandungan herbalnya malah bikin alergi, tambah asmanya jadi sesak. Jadi hati-hati untuk pemilihan herbal. Dan beberapa herbal, secara penelitian yang saya baca, itu beberapa interaksi dengan obat-obat yang diberikan pada asma. Bisa saja pada steroid yang kita berikan interaksi dengan obat herbal, atau pemberian bronchodilator seperti thiopilin, salbutamol, dia juga bisa interaksi. Makanya pastikan bahwa herbal yang dipilih itu terstandar dan terdaftar di BPOM dan tidak sensitif pada orang yang dengan asma. Saya selalu bilang sama pasien, untuk asma tidak semuanya harus dihindari. Kalau saya bilang pada pasien, Bapak nggak boleh makan udang, nggak boleh makan ikan asin, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tentu nutrisi pasien tidak ada sama sekali. Pasiennya nggak sehat. Tapi saya selalu bilang sama pasien, kenali Pak, kenali Bu, apa ya rasa-rasanya yang menyebabkan alergi? Kalau Bapak makan udang tidak alergi, berarti Bapak boleh makan udang. Kalau Bapak makan udang ternyata alergi, berarti seumur hidup Bapak tidak boleh makan udang. Jadi itu. Jadi kalau prinsipnya saya selalu bilang, kalau bahasa sederhananya adalah kirokirologi. Kira-kira makan ini alergi, itu di stop. Kira-kira makan ini nggak alergi, itu boleh dilanjutkan.
Karena tiap orang personalized terapi, personalized alergi itu tiap orang beda-beda. Makanya asma itu adalah penyakit heterogen. Tiap orang beda alerginya, beda pemicunya, beda penyebabnya. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Berarti ini tugas Bu Chingfen yang belajar kedokteran timur untuk menginternasionalkan data. Oh, siap, Bapak. Terus belajar. Kita Ya, mohon ya. maaf saya tambahin ya. Kita dalam mungkin medis, saya ini untuk pendapat saya, pasti kita harus terus belajar. Namanya ilmu tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah habis. Ya, Seperti itu. Tapi saya sungguh sangat berterima kasih atas ya banyak. Jadi saya bisa terus belajar. Semangat terus. ya. Memang ada sedikit perbedaan. Kebetulan saya sempat belajar kedokteran, ya saya dokter dan saya juga belajar kedokteran timur. Memang ada sedikit perbedaan. Kedokteran barat kan mengacu kepada evidence-based medicine ya, Dokter Cornelis. Kalau data-data tidak bisa dijelaskan secara evidence-based ya kita cenderung menolak. Dan itu memang agak susah untuk kedokteran timur, karena kedokteran timur agak berbeda filosofi. Seperti Bu Chingfen tahu, kita mengenalnya kan PAKANG, 8 metode pemeriksaan, diferensiasi sindrom, makanya akan ketemu seperti yang tadi Dr. Cornelis bilang, kok ada yang pakai ini nggak sembuh, karena mungkin sindromnya berbeda. Sedangkan evidence harus mengharuskan herbal yang sama untuk seluruh kasus asma minimal 80% kasus tertangani, baru masuk ke evidence based. Mungkin itu tantangan nih buat Bu Chingfen ya. Siap. Dokter, saya mau tanya sama Dr. Cornelis. Apakah pasien itu, apa yang perlu diperhatikan oleh pasien ketika seorang dokter menganjurkan dia harus ada reliever dan controller? Karena terkadang dari pengalaman-pengalaman saya pribadi, mereka nggak terlalu paham itu. Nah, apa resikonya ketika dia tidak mengetahui prinsip controller dan reliever, lalu mereka terbalik gitu. Jadi yang dijadikan controller itu yang dijadikan reliever misalnya gitu ya, yang pas harusnya waktu ada gejala, lalu mereka kerjakan seolah-olah sebagai preventif gitu dok. Ya jadi kalau terbalik controller jadi reliever jadi controller, itu apa resiko-resikonya dok supaya yang perlu awam ketahui? Baik, terima kasih Bapak. Jadi prinsipnya gini Bapak Ibu, reliever, kenapa ada reliever, kenapa ada controller, itu adalah mekanisme kerjanya. Controller itu mengcover bisa sampai 24 jam, bisa sampai 12 jam. Dan onsetnya itu butuh waktu. Artinya misalnya kita menggunakan controller yang bulat, itu waktu kerja pertama kalinya 1 jam. Dan dia efektif sampai 12 jam. Beda sama reliever. Reliever ketika kita pakai, dia langsung bekerja. Dan waktunya pendek. Bisa aja 30 menit sampai 1 jam, baru dia hilang. Habis itu nggak ada guna lagi. Ketika kebalik, misalnya kita sesak nafas, yang harusnya kita cari adalah pelega kerja singkat, yaitu reliever. Tetapi kita gunakan controller. Artinya apa? Onsetnya lama jadinya. Yang harusnya kita main cepat, nunggu 1 jam dulu, baru ada reaksinya. Akibatnya apa? Sesak nafas kita tidak sembuh. Tapi bisa berkurang nggak? Beberapa penelitian dikatakan bahwa ketika kita kebalik, ya yang harusnya obat kontrol kita gunakan sebagai reliever, dia bisa berkurang. Tapi nunggu kurangnya lama karena onset awalnya lama, gitu. Jadi bisa saja dia berkurang, tapi menunggu reaksi pertamanya lama. Makanya ada namanya kontrol, ada namanya reliever. Kalau reliever itu istilahnya pelega. Kalau lagi sesak, yang kita cari adalah cepat sembuh. Bukan kita cari amannya, tapi cepat sembuhnya. Itulah gunanya harus diedukasikan kembali, harus kita edukasikan kembali kepada pasien bahwa paling penting adalah jangan sampai kebalik dan cara penggunaan harus benar. Dan jangan overuse. Kebanyakan kan gitu, reliever, wah cepat ya hilang sesaknya, dia overuse, dia penggunaan berlebihan. Itu juga tidak baik. Makin sering kita menggunakan reliever, itu menandakan bukan kita makin bagus, tapi makin menandakan bahwa asma kita tidak terkontrol. Itu yang harus kita tekankan. Jadi, kalau saya ketemu pasien asma, kemudian dia jarang menggunakan reliever atau jarang menggunakan pelega, saya senang sekali Bapak Ibu. Artinya, dia asmanya terkontrol. Tapi kalau dia sering menggunakan pelega, itu berarti, atau menggunakan reliever, itu berarti asmanya belum terkontrol. Berarti asmanya sering exacerbasi. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi bedanya adalah di onsetnya, jangan kembali. Kita kalau sesak, kita perlu cari yang cepat, bukan perlu cari yang lama. Seperti itu, Pak.
Terima kasih, dokter. Nah, jadi kepada sahabat Pikti, hati-hati ya. Apa yang diberikan sama dokter harus paham mana yang controller, mana yang reliever. Kalau enggak nanti tidak tepat sasaran. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan ketik di kolom chat atau ada yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Kalau enggak saya tutup nih. Mungkin sambil kalau belum ada yang nanya, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Baik untuk Dokter Chow ataupun ke Dokter Cornelis. Oh ada yang mau resen nih, ada yang resen. Nah gitu dong. Harus dipanas-panasin dulu nih. Ibu Frisia ya, ada Ibu Frisia, boleh langsung bicara Bu, mau bertanya sama siapa? Baik, halo, suara saya jelas, Ya, jelas Bu. Pak Gunadi. Ya, Ya, jelas, jelas. oke, saya mau bertanya, mungkin sama Dokter Cornelis ya. Oke, ya Ya, silakan Bu. ini saya punya anak usia sekarang 5 tahun lebih ya. Sebelumnya kan 4 tahun lebih dia sudah sering pas kita udah mulai banyak kegiatan sekolah itu dia mulai batuk pilek. Sempat ada satu kali itu dia sesak mengi ya. Nah, sesak mengi karena saya habis perbaikan plafon pengecatan gitu. Pengecatan plafon kamar mandi. Nah, setelah itu saya perhatikan juga dia kan saya ganti dokter karena batuk pilek nggak mereda juga cuma ya dikasih obat aja on off. Ternyata saya ganti dokter, eh, baru dokter ini kasih tahu ini anak sepertinya ada bawaan asma dan ada alergi juga gitu dan dikasih obat. Memang anak saya ini tapi agak kesulitan minum obat. Jadi akhirnya lebih banyak dikasih nebulizer itu ya, Pulmocart sama Lasacom itu ya, untuk meredakan dia punya sesak gitu. Sama ada obat minum Theobron ya. Tapi kesini sih saya perhatikan sudah nggak separah mengi yang pernah terjadi. Walaupun masih ada seperti batuk atau kalau menjelang malam tuh ada batuk dan kayak napasnya dia tarik tuh kayak agak berat gitu. Pagi pun juga suka ada batuk, tapi siang membaik. Selalu begitu yang saya perhatikan. Nah, pertanyaannya nih, dari kondisi yang seperti ini, sebenarnya baiknya saya merujuk kemana ya, gitu kan, untuk melihat lebih baik lagi kondisi anak saya, dan penggunaan Lasalcam atau Punicort ini kan memang diresepkan nih sama dokter untuk mengurangi dia punya sesak ya. Tapi saya gunakan juga kalau memang kondisinya, sebenarnya kok banyak sekali lendir yang ada yang bikin dia sangat sesak, akhirnya dia kalau habis di nebu tuh biasanya muntah, keluar tuh semua lendir baru dia bisa tidur. Tapi saya nggak gunakan kalau memang saya lihat dia nggak terlalu gimana ya saya nggak pernah gunakan gitu. Atau nggak sampai mengunjungi kembali ke dokter anak. Nah ini efektifnya gimana sih dok ke depannya gitu ya maksudnya untuk memastikan sebenarnya anak saya tuh membutuhkan seperti yang tadi dibilang ngasih inhaler atau apa gitu sebagai kontrol karena kan dibilang nggak bisa ada kesembuhan kalau memang punya bawaan. Kebetulan papa saya ada bawaan asma gitu. Omnya juga kena asma. Nah ini anak yang kedua kayaknya yang ada punya asma juga gitu. Nah ini baiknya gimana nih untuk anak 5 tahun ini ke depannya gitu. Kira-kira efektifnya saya mesti refer kemana gitu, ke dokter Oke. apa gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Frisia. Sebentar, Ya, saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer ya, dulu. ya. Ini bukan sesi konsultasi ya. Iya, iya, Hanya sharing. iya. Jadi pendapat Dokter Cornelis atau Dokter Chow ini jangan dijadikan acuan pasti karena beliau berdua tidak melihat pasiennya. Betul, betul. Supaya Makanya mereka saya mau nyaman ya. merefer Oke. kemana supaya bisa lebih tepat gitu. Mungkin ada saran Ya, ya. boleh. Silakan Ya, Dokter Cornelis. Ya. Baik, terima kasih. Atas pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau dari klinis memang ke arahnya alergi yang jelas Ibu. hmm, Dan untuk pastinya, untuk mengetahui alerginya, kita bisa gunakan yang paling penting adalah kenali alerginya apa. Kalau mau mencari alerginya, ada namanya uji panel alergi, Bu. Kalau dulu iya benar. namanya skin prick test. Skin prick test ditusuk-tusuk, yang mana yang bengkak itu alergi.
Tapi kalau sekarang dengan perkembangan zaman, kita nggak perlu kayak gitu lagi. Kita pakai uji panel alergi, diambil darah, nanti dipastikan, oh ini alerginya apa aja. Karena biasanya ada yang saya tahu ada 96 alergen, termasuk makanan, Iya, debu, iya, betul. kabel-kabel, dan lain-lain. Itu kita bisa tahu, itu ternyata Iya. potensi alergi apa. Bukan itu penyebab utamanya, tapi yang berpotensi apa. Makin tinggi standar angkanya, itu berarti makin tinggi risiko alerginya. Jadi harus tahu dulu, ini alerginya apa. Yang kedua, batuk pilek yang sering terjadi itu biasanya karena dua, Bapak Ibu. Pertama memang karena alerginya, atau yang kedua karena hiperaktivitas saluran nafas. Jadi saluran nafasnya sensitif. Iya. Bisa saja saluran nafasnya terlalu sensitif. Ibaratnya misalnya kalau kena debu sedikit, orang punya standar. Kalau 20 kilodalton baru ada keluhan, tapi ambangnya terlalu rendah, kena 5 kilodalton, langsung dia kambuh. Artinya memang itu namanya hiperaktivitas bronkus. Saluran nafasnya sensitif. Tiap orang beda-beda. Tapi pada orang asma, itu hiperaktivitas bronkusnya terlalu tinggi. Dan hiperaktivitas bronkus itu tidak hanya di paru. Bisa di hidung, bisa di tenggorokan, bisa di kulit. Dan saya berdasarkan literatur, saya selalu bilang bahwa orang asma itu nggak cuma parunya aja sensitif. Bisa saja paru sama hidung. Bisa aja paru sama tenggorokan. Bisa aja paru sama kulit. Jadi ketika sudah terjadi gangguan pada hidung, meler-meler atau bersin-bersin, itu sudah termasuk bagian dari alerginya. Paling penting adalah kenali alerginya. Seperti Ibu sampaikan bahwa tadi sesuai dengan teori kita bahwa, wah ternyata lagi perbaiki rumah dari plafon. Plafon, bahan plafonnya yang menyebabkan alerginya. Yang kedua, inhaler kalau bisa tentu pemakai rutin karena kondisinya masih belum stabil. Jadi ada beberapa literatur mengatakan dengan pemberian vaksinasi seperti influenza itu membantu mengurangi gejala exacerbasi asmanya membaik. Jadi memang dianjurkan di atas 2 tahun kita bisa memberikan vaksinasi influenza, tapi dengan pertimbangan dokternya. Jadi tetap vaksinasi membantu. Kalau influenza itu vaksinasinya per tahun Bapak Ibu. Kemudian paling penting juga adalah tingkatkan imunitasnya. Ke pasien saya selalu bilang, alergi itu bisa bergejala karena dua hal. Pertamanya alerginya terlalu tinggi sehingga kita bergejala, atau yang kedua, alerginya biasa aja Bapak Ibu, imun kita terlalu rendah. Sehingga terkena alergi, imun kita tidak mampu mengcover alerginya, kita bergejala. Jadi berikanlah multivitamin atau nutrisi yang baik sehingga imunnya itu menjadi bagus sehingga ketika ada alergi, imun kita yang maju duluan. Sehingga keluhan kita jadinya berkurang. Jadi kalau ditanya untuk ke dokter mana, saya rekomendasi dokter respirologi. Bisa respirologi pada khusus anak atau respirologi pada dewasa. Seperti itu. Ya, pada Ibu Frisia, cukup Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup Pak. Terima Cukup ya, kasih ya. Dr. Cornelis. Mudah-mudahan Ya, membantu ya. terima kasih. Ya, sekarang Bu Chingfen tolong tanya kepada Dr. Chow, apakah dari pengalaman beliau ada makanan-makanan spesifik apa yang paling sering menimbulkan asma? Apakah benar-benar individual, tiap orang betul-betul berbeda, atau ada sesuatu yang kebanyakan itu tuh gitu? Coba gimana ya pengalaman Dr. Chow di sana?周老师，这个有没有需要机构的事物？在中国是有吗？机构的事物，事物对，食物，食物的没事的食物，吃饭的，手污哦对，食物，吃饭的，何首乌对，啊就是吃饭的没事，吃饭的零食不是食物的吃饭的那个食物，机构的食物。没听没？这个我们就是食物，我的意思是那个没事的食物的那个吃饭的，懂不懂吗？没事的事，机构就是有些人是说他们不能这个食物，这个食物，是因为如果他这个食物，他可以得到这个病的。事物，事物，事物。
就是如果我们有小钻的话，这是我们有机构的吗？机构不是机构的，对。机构什么是干嘛？我们能吃的，什么我们能吃的，什么我们不能吃的。哦，就是说过敏源测定。也不是过米源的决定，就是可以吃什么食物，也什么不可以吃的食物。辣的吗？辣的胃口吗？还是这样的甜的胃口吗？这种的意思。就是食物，对，食物什么可以吃，什么不声调，可以吃，我真的很对不起，就是我的声调可能对你就是有点是哮喘难能。的哮喘的病人，哮喘的病人对什么食物可以吃，什么不可以吃，对是这个意思。对对，这个意思啊，对不起啊。哮喘我们的常规呢，一般来说，刚才也说了，哮喘就是一个过敏性疾病，跟变异源有关系。我们吃的里头有很多虾蟹鱼蛋的，相对来说发生过敏的可能性比较大，它属于抑制蛋白，属于发生过敏。但是具体的某一个人，他可能对另外特别的东西，他都可能产生过敏。假如像这种情况，他对那个都要对那种食物过敏的话，他一定要记清楚。我们对常见过敏的什么虾蟹、鱼、蛋、奶，这是比较常见的过敏。好的。所以你说这个是不是，如果他们有一个人可以这下的话，他可以得到了过敏，可是别的人这下的，就是他们没有得对，到过敏。他可能不过敏，别人可能吃了过敏，或者是别人吃了不过敏，他可能过敏。所以这个我们说哮喘的话，就是也是看他有过敏还是有不过敏的，对不对？还是潜在一下。还是潜在风险要比其他没有那个抑制性体质的要高，风险要高一些，就不那如果像过敏。好的，那如果可以选择的话，就是有一个美食的话，是什么不能吃的？这个真具体的真的不能。没有特别我只是说刚才是虾蟹鱼蛋奶这个是比较容易过敏嘛。但好。是但是像有的人他对芹菜的过敏或者对韭菜过敏，这都是有可能的。对对对，老师，那我嗯，明白了，那谢谢你。Berarti baik Bapak Ibu, kalau masalah apa makanan yang bisa menyebabkan asma ini, ataupun apakah ada makanan dipantangkan, sebetulnya kan tadi sudah dibicarakan dari awal bahwa penyebab dari asma itu sendiri kan dari apa? Alergi. Tadi juga sama dokter Cornelius sudah disebutkan bahwa lihat bisa aja ya, tapi yang paling utama seperti kayak orang-orang tertentu adalah makan seafood. Itu kadang mereka bisa alergi, atau mungkin lihat kacang ada yang bisa alergi, tapi ada orang lain juga nggak bisa kena alergi karena makanan itu tersendiri, jadi tetap harus dilihat lagi. Tapi yang pasti paling utama adalah disebabkan oleh alergi. Apakah ada makanan tertentu yang bisa satulah, kita milih satu jenis makanan bisa menyebabkan, pasti menyebabkan asma gitu, itu masih belum tentu, tetap harus melihat apakah dia alergi apa tidak, begitu yang disampaikan dokter Zofia. Oh, Pak Gunadi, sepertinya suaranya tidak terdengar. Mohon maaf. Sekarang Oh, halo, siap sudah. ada. Oke. Nah, Dokter Cornelis apa mau menambahkan juga, Dok? Ada makanan-makanan spesifik nggak sih gitu? Kalau kayaknya ini nih penyebab utama atau individual. Ya. Iya. Dari saya tetap penyebab alerginya adalah personalized allergen. Setiap orang beda-beda, tidak bisa kita samakan. Karena bisa aja dia alergi seafood, tapi orang lain tidak. Jadi paling penting adalah kenalinya. Coba dan kenali, jangan takut. Kalau kalau kita takut, kita bakal nggak tahu penyebabnya apa. Tapi untuk mengetahui potensinya tetap kita di dunia medis tetap ada. Makanya ada uji skin prick test, uji panel alergi, tes IgE itu bisa membantu untuk memastikan apa yang rasanya berpotensi untuk jadi alergi. Jadi seperti itu. Tapi secara secara mutlak semuanya berpotensi, tapi tiap orang beda-beda. Seperti itu. Berarti harus dipastikan secara individual, Dok ya. Jangan kata neneknya ini Ya, telur nih, jadi nggak makan telur. Terus nanti kata kakeknya ini nggak boleh makan pisang, jadi telur sama pisang dipantang ya, Dok. Nanti padahal dia nggak alergi telur pisang. iya betul. Seumur itu Jadi nggak makan telur pisang, kasihan nggak ada gizinya. ya berarti harus dipastikan ya. Kalau nggak bisa pastikan, minta bantuan sama yang lebih profesional ke dokter
supaya bisa ditelusuri apa penyebabnya. Oke, belum Benar. nggak ada yang nanya lagi sebelum saya tutup, tapi saya mau bertanya suatu hal yang penting eh tentang emergensi asma, dokter. Mungkin saya tanya ke dokter Chow dulu, nanti dokter Cornelis ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, kalau dari sahabat PT nggak ada yang bertanya, kita perlu tahu apa yang perlu kita ketahui tentang emergensi untuk kasus asma. Eh, Bu Chingfen, tolong tadi tanya, Dokter Chow tadi di awal presentasi dia memberikan ilustrasi Teresa Teng, ya, Teng Licin, lalu satu lagi itu yang pembalap itu, mereka meninggal karena asma. Nah, kasus-kasus seperti apa yang bisa Dokter Chow berikan kepada kita untuk waspada supaya tidak mengalami kejadian itu, gitu ya? 好的，周老师，这个也是下一个问题。只是我们现在知道，就是我们刚刚也是第一次我们看这个有那个邓丽君，对不对？他可对，以邓丽君，特别邓丽君，快得到了那个小钻，然后他可以注射了的话，那如果可以知道的话，我们怎么样不能呃这么保护我们自己的话，所以我们没有得到不是没有得到，就是这个小砖，然后没有得到了那个导射的部分，知道我的意思吗，老师？就是尽量做到不要出事，不要出现对这么对对对严重的，对，是吧？是个意思。看是什么，因为因为对，刚才我就是说，第一个片子就是把邓丽君那个举一个例，他就是个意思，就是很多人对哮喘，像尤其一个治疗，还有一个它的方案，还有它用药，可能都会存在一个风险。像我们刚才是最后一张片子牵扯了一个叫患者的教育，就是环境处理和患者的教育，就医患沟通，患者一定要对哮喘本身、对他自己的病情还有它的严重程度、用什么药，应该有所了解。另外，跟医生进行随访，呃，做到是有的放矢。还有一个呢，就是我们有一些那个治疗的方案呢，跟医生确定以后，要有几个月随访进行升阶梯或者降阶梯。还有一个非常重要的就是那个用药啊，我们现在鼓励是主张是长期的那个吸入剂 SS 这个吸入，不主张这个单用这个短效的贝塔受体兴奋剂。因为当时那个结果应该就是那个邓丽君呢，她就是大量吸入那个沙丁胺醇，就是万托林，她有时候一个月能吸的差不多2支，而且她用那个 SS 料相对来比较少。我们这种大剂量用这个沙把，会引起的我们那个呼吸道对这个贝塔受体兴奋剂的这个受体啊下调，治疗效果不好。甚至会引起一些是像我们有的一种那个异敏肾上腺素，可以引起一些是闭锁综合征的发生，也就是说几分钟就会致死，非常严重的小三发作。Baik, kalau untuk bagaimana kita supaya mencegah supaya asma kita tidak menjadi parah dan yang paling kita takutkan kan tiba-tiba mati mendadak ya Bapak Ibu ya. Kita ngomong langsung seperti itu aja. Lah yang paling penting adalah tadi sudah dijelaskan sebagai contoh apa awal-awal itu sudah diberitahu bahwa kita tuh tetap harus paham apa arti apa asma itu sendiri. Habis itu bagaimana kita mengobatinya, habis itu bagaimana cara perawatannya maupun penggunaan obatnya, habis itu faktor risikonya apa. Yang paling penting juga itu kita harus sebagai ahli medis itu memberikan edukasi kepada pasien itu sendiri. Jadi supaya dia itu paham bahwa asma itu apa dan dia tahu sendiri bahwa oh saya itu tingkat keparahannya di mana sih. Habis itu obat apa yang habis itu kita harus jelaskan obat apa yang paling cocok. Jangan tadi kan ada juga kadang itu apa pasien pengen kasih obat itu yang lebih baik langsung biar cepat sembuh itu juga nggak bisa, harus disesuaikan kembali. Melakukan kontrol rutin juga ke dokter itu juga penting. Lah melanjutkan pengobatan sesuai anjuran selama beberapa bulan. Lah jadi kita juga ngomong tentang masalah apa Teresa Teng ya, kalau kita ngomong di sini Teresa Teng. Lah itu kan mungkin dia menggunakan apa obat SEBA, salbutamol ya, kalau ya betul Bapak Ibu dokter, yaitu dalam jumlah yang besar sampai ribuan kali dalam sebulan. Namun dosis SS ini kan harus disesuaikan. Kalau bisa kan justru sangat sedikit lah, dia minumnya sangat banyak, jadi pengobatannya akhirnya tidak efektif, malah fungsi parunya dia sendiri itu makinnya menurun drastis. Lah itu penggunaan apa yang sangat berlebihan dengan SEBA itu nggak bagus untuk saluran nafas. Makanya tadi tetap ya diutamakan bahwa kita itu
lebih baik ke jika kita itu kan bukan ahli medis, lebih baik ke dokter. Bukan berarti Bapak Ibu mungkin kurang mengerti, bukan. Tapi kan lebih baik kita ke ahli medis supaya kita lebih mengerti kondisi kita dan kita bisa tahu, oh obat apa sih yang cocok buat saya. Jangan kepikiran bahwa obat dosis tinggi itu bagus, malah bisa jadi kayak tadi. Seperti contoh Zheng Xinchun juga. Baik. Oke. Nanti saya akan minta Dokter Cornelis yang memberikan statement soal ini, Dok ya. Itu terakhir. Ini ada pertanyaan terakhir. Setelah itu kita tutup ya. Terus Dokter Cornelis terus kita tutup. Saya memberikan kesempatan kepada ini nggak tahu nih Bapak apa Ibu Dana katanya ingin berbicara langsung ke narasumber kedua. Silakan Bapak apa Ibu Dana nih. Halo, selamat Oh Pak Dana. sore, Ya. Pak Gunadi. Ya silakan Terima Pak. kasih, moderator. Saya mau tanya, di Rumah Sakit Shenzhen Hospital itu, Heng Seng Hospital, apa ada divisi untuk pasien milih? Dia mau pengobatan barat ke dokter ini yang pembicara kedua, atau dia bisa milih ke dokter yang betul-betul traditional medicine gitu. Karena ada orang yang bilang kalau di Tiongkok itu ada 2 jalur gitu loh. Pasien ditanya dulu. Kalau dia tidak mau yang medik barat, dia bisa ke medik yang timur gitu. Nah, itu yang saya mau tanya. Tadi ada jawaban kalau untuk herbal itu kurang kuat dan sebagainya. Tapi mungkin dokter yang medik timur itu traditional Chinese medicine nggak pakai herbal aja atau ada cara-cara lain gitu. Jadi di rumah sakit Shenzhen ini apakah ada pilihan itu? Pasien bisa milih gitu loh. Kalau yang pembicara kedua tadi seperti ya dokter barat aja gitu loh. Hanya pakai bahasa Mandarin sama seperti dokter Cornelis isinya. Tapi saya ingin yang dokter TCM-nya. Mudah-mudahan penerjemah bisa menerjemahkan dengan baik. Terima kasih. Siap Bapak. Sebelumnya saya langsung ya Bapak Gunadi. Ya silakan. Saya pertama mau mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Tadi juga sebetulnya mungkin sebelum saya tanyakan ke dokter, tadi dokter Jo sudah menjelaskan bahwa kita ada obat herbal, sudah dicoba, beliau mencoba pakai mahwang. Tapi yang terjadi adalah apakah efektif? Karena asma sendiri pada dasarnya kan bersifat kronis ya Bapak ya. Jadi mahwang sendiri itu bukan tidak efektif, tapi memang mungkin konsentrasinya kurang efektif, apalagi kalau misalnya dia lagi tiba-tiba terjadi. Nah, tapi kalau mungkin secara komprehensif itu maksudnya bertahap-tahap mungkin pastinya terjadi bisa. Nah, ini akan saya tanyakan langsung untuk bagian yang Bapak tanyakan. 周老师，这个下一个问题，也是最后的问题。这个在你的医院，深圳恒盛的医院，就是你们有2个部分，对不对？中药跟不是中药，中医跟西医的部分。中医西医都有。可是也是有中医跟西医的合作的部分，所以有3个。有合作，但是这一部分比较合作比较多，像有一些东西我们还是合作相对来说是比较少一点。那如果我们病人的话，我们可以选择吗，老师？可以选择。如果我比较喜欢取中医的，然后我取中医治疗。那如果我可以，那如果这样的话，专门的中医科。那你是中医生的那个中医医生，还是中医西医合作的医生？就是我是专门的西医，不是。所以你是西医的，可是你是中医的部分，其实还是蛮了解。我们也都会了解一部分。还是蛮了解的一部分。好的，所以那个 OK，这是最后的那个中药的老师。就是这有麻黄吗？有别的吗，老师？还有一些像那个地龙啊，这个杏仁之类，它对呼吸道，包括荆芥之类，它对呼吸道也是有一定的帮助。但是它主要是其实平常做人都不做麻黄。这些中药它对哮喘或者是个慢性气道炎症，它这个优势主要在于它这个
就在于它像有一些这个调理啊，就是这个调理它的这个气道的新陈代谢，化痰，包括化痰，包括像金芥茶之类的，它都有，还有包括像那个桔梗，桔梗它可以止咳，它是从其他方面儿就是增强抵抗力，调理你的免疫力，来对抗，来治疗这个哮喘，一般对于这个不是太重或者是轻症的哮喘，或者是体质性的这个比较弱的，可以中医调理应该是还是蛮好。像我们有个，像我们经常给病人中有一个叫玉屏风散，它就是以气固表为主，以气固表为主。其实它对一般的像体质差的、肾病不好的，尤其经常是或者是经常感冒的人呐、或者慢阻肺，像咱们刚才说的慢阻肺、哮喘，经常呼吸道感染的都可以用这一类药。他说这个原理。那也是最后这个最后的。那如果我们得到了那个小钻的话，就是你说过，就是我们可以选择，也是可以医生选择更好，病人是更好是什么？你们可以选择对不对，老师？医生在宣教肯定是要好的，要好一些嘛。因为我们刚才说那个医患者教育，这个肯定是医生在做。也就是说，这个哮喘病人不光是在入院或者住院这一段时间，而且他的在回家或者社区这一段时间，其实跟医生都要保持长时间的联系，随访，因为要掌握他的病情变化，可以随时调整他的治疗方案。像这种情况下才会好一，才会对他的这个一个疗效好，二个副作用少。三个呢，最主要是不要出现突发的什么重症或者急重症，或者是甚至死亡的情况。这个时候我还是不太蛮清楚，是因为观众也是问过这个问题，就是你说，所以你们了解中医，可是你是就是西医的部分比较，对不对？对，好的好的，我们的我是西医出身，不是中西医结合。哦不是这但是因为我们平时接触的多嘛，有时候也会对一些是中药也会了解一点，但是肯定不如中医科医生了解多。好的langsung sih. Oke, Bapak Dana menjawab. Jadi kalau di rumah sakit Shenzhen Hensheng sendiri itu ada dua, emang sudah ada dua, yaitu tempat untuk terapi tradisional Tiongkok atau tradisional kita namanya TCM. Tapi kalau untuk medis baratnya juga ada sendiri pastinya. Lah bagaimana pemilihannya? Pastinya pasien bisa memilih Pak, bisa. Tapi pastinya juga akan dianjurkan oleh dokter mana yang lebih baik untuk pasien itu sendiri. Lah tadi untuk masalah herbal ya, saya sudah juga tanyakan. Pada dasarnya pengobatan tradisional Tiongkok TCM sendiri kan tadi ada yang namanya mahwang, herba sendiri efedra secara umum ya Bapak. Ini menurut Zhou Lause, kalau ada beberapa orang pastinya terapis punya pemikiran masing-masing, setiap dokter punya materi masing-masing, juga menurut beliau seperti itu. Kalau menurut beliau secara umum itu bisa, tapi kurang sempurna. Pastinya harus ada penyimbangan bahasanya metabolisme saluran nafas, mengurangi produksi darah dan lain-lain, mengeringkan sesak atau sumbatan saluran nafas menggunakan tadi kita kan harus melihat sindrom pastinya seperti itu. Jadi tidak mungkin hanya satu sindrom diselesaikan dengan satu. Nah, juga Jolase sendiri itu memang bekerja di bagian dokter barat dan timur, tapi beliau lebih memang di baratnya. Jadi tapi dia mengerti sedikit demi sedikit, pastinya lebih paham lah untuk bagian Congyao, jadi ataupun obat herbal. Jadi mohon dimengerti dan mungkin jika saya juga ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Ya kita akan ke penghujung acara dan saya akan bertanya yang tadi yang belum dijawab oleh Dr. Cornelis. Tapi saya mau sedikit singgung dulu. Ini ada Pak Gunawan menanyakan tentang soal Teresa Teng itu. Saya nggak tanyakan ya Pak, karena nanti ini menjadi polemik yang nggak penting untuk topik kita. Paling valid itu membaca hasil otopsi. Ya, kalau kita tanyakan ke Dr. Chow pun komennya pasti akan bias karena mungkin beliau pun nggak menyangka ditanya ini, belum tentu mengerti masalah soal Teresa Teng itu secara mendalam. Jadi ini saya cut ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol aja soal ini, gitu ya. Nah, Dokter Cornelis kita kembali, dokter yang bikin closing statement untuk untuk acara kita hari ini, menyambung yang tadi belum selesai. Jadi coba saya minta Dokter Cornelis memberikan sedikit guidance untuk para
sahabat Pikti ini, baik yang menderita asma ataupun yang enggak gitu ya, supaya tahu apa yang perlu diperhatikan tentang asma emergensi lah, Dok. Mungkin status asmatikus apa gitu ya. Karena pengalaman saya 12 tahun saya sempat kerja di ICU, itu serangan asma seperti itu datang subuh biasanya. Nah, apakah memang itu ada timing seperti itu yang harus diperhatikan, atau ada tanda-tanda buat para penderita asma ini kapan mereka harus aware untuk kasus seperti itu gitu, Dok? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi spesifiknya gini, untuk tanda-tanda asma yang emergensi itu ada dua Bapak. Pertama sudah dikenal dengan asma, atau yang kedua belum dikenal dengan asma. Kalau sudah dikenal dengan asma, itu lebih simpel. Kenapa? Karena ketika dia serangan, tidak respon dengan pemberian inhaler, maka dia sudah dikatakan emergensi. Artinya orang asma sudah dikenal asma, dia tahu dengan tubuhnya mau ngapain. Ketika dia sudah coba inhaler atau nebu atau uap, nggak respon, berarti sudah termasuk tanda-tanda emergensi dan dia harus segera ke IGD. Namun secara global, tanda gawat darurat pada asma itu ada beberapa. Pertama, dia sesak nafas, tapi mengucapnya hanya kata per kata. Jadi udah sesak nafas, ngomong kata per kata, itu sudah termasuk asma berat. Atau tarikan nafasnya dalam. Dia sesak, kemudian tarikan nafas dalam, itu sudah termasuk emergensi. Beberapa kondisi yang paling berat adalah bibir dan ujung jari itu mulai kebiruan atau sudah tampak gelisah. Jadi kalau orang asma berat, itu dia mulai gelisah Bapak Ibu. Gelisah, bingung, atau ngantuk, itu udah mulai tanda bahwa asma itu berat. Dan itu bakal kalau kita biarkan akan jatuh ke dalam penurunan kesadaran, atau kita kenal dengan status asmatikus, atau kita kenal dengan status mengancam jiwa. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau ada sesak nafas, dia ngomongnya kata per kata, tarikan nafas dalam atau menggunakan otot pernafasan yang seringnya di dada dan di leher, kemudian sudah mulai linglung, sudah mulai gelisah, itu sudah tanda-tanda kegawat daruratan. Atau dengan penggunaan inhaler tidak membaik, itu sudah mulai tanda-tanda kegawat daruratan atau emergensi. Itu harus segera ke IGD. Dengan penanganan lebih tepat, dengan penanganan cepat akan membantu meningkatkan kesembuhan dan mengurangi risiko untuk dirawat di rumah sakit dan mengurangi risiko kematian. Itu Bapak Ibu. Dan paling penting saya juga kasih tahu bahwa asma itu merupakan penyakit saluran nafas kronis yang dapat dikendalikan. Artinya ini bisa dikendalikan, tapi tidak dapat disembuhkan. Dia dapat dikendalikan, tapi tidak dapat disembuhkan. Dengan pengelolaan yang tepat, seperti menghindari pemicu, menggunakan obat pengontrol secara teratur, mengenal tanda-tanda emergensi dan tanda-tanda bahaya, itu pada pasien asma dapat menjalani hidup aktif, hidup sehat, dan hidup produktif. Dan paling penting ialah ingatlah bahwa keterlambatan penanganan serangan asma dapat berakibat fatal. Sehingga kita perlu edukasi, kita perlu pemahaman tentang penyakitnya, kita perlu kepatuhan terhadap terapi, dan perlu lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar sangat membantu bahwa pengobatan itu berhasil jika ada peran sekitar kita, seperti orang tua, lingkungan pasangan kita, ataupun yang tetangga-tetangga kita, ataupun orang yang sebelumnya menderita asma juga, dia bisa sharing, itu sangat membantu sehingga penderita asma itu merasa bahwa hidupnya dapat meningkat kualitas hidupnya dan dapat mencegah exacerbasi atau serangan yang menyebabkan kematian. Dengan kontrol yang baik, anak-anak, dewasa, orang tua, pasien dengan asma dapat tumbuh, dapat bekerja, dapat beraktivitas layaknya seperti orang biasa. Seperti itu, Bapak, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Cornelis yang sudah memberikan closing statement untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Dr. Cho, Bu Chingfen tolong nanti sampaikan ya dari Pikti mengucapkan terima kasih. Dengan ini saya, Dr. Gunadi Widarsa sebagai moderator, menyudahi acara kita pada sore hari ini, dan closing acara resmi akan ditutup oleh Dr. Sunarto M. Hum. Ya, pada Kinarto silakan. Ya, terima kasih Dr. Gunadi Widarsa. Ibu Bapak yang kami hormati, terkhusus pada Dr. Cornelis Ari Wibowo,
spesialis paru, dan Dr. Chu Shishin. Dan keberuntungan ada pada Pikti kita karena ada interpreter yang canggih, yang terampil, yaitu Ching Wen. Terima kasih Ching Wen. Terima Bapak, terima kasih. Dalam acara seminar Pikti ini, kami akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Dr. Cornelis Ariwibowo, spesialis paru. Mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan ini. Ya, Dr. Cornelis. Baik Bapak, terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Cornelis karena pada penjelasan dan diskusinya ini Dr. Cornelis dengan begitu lancar dalam menjawab dengan ketepatan ilmu pengetahuan dan pengalamannya sehingga para peserta seminar Pikti ini mendapat pencerahan, mendapat pengalaman yang baik, mendapat pengetahuan yang baik khususnya berkaitannya dengan masalah asma. Selanjutnya, sertifikat penghargaan kami berikan kepada Dr. Cho Shishin, Director of Respiratory Medicine Department Fosun Hospital China. Mohon Ibu Ching Wen menerjemahkannya. 好的，周老师，就是非常感谢您周医生的，我们今向您颁发感谢证书。周老师，就是我们今向我您看到了，好，颁发感谢证书。谢谢。 Iya, baik. Terima kasih, kata beliau. Terima kasih, Xie. Selanjutnya, pada Bapak Moderator, Dr. Gunadi Widarsa. Mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari Pikti. Terima kasih para Pikti. Terima kasih Bapak Gunadi sebagai pemandu moderator e-seminar ini sehingga e-seminar Pikti ini lancar, aman, dan terpercaya. Selanjutnya, keberuntungan ada pada kami dari Pikti karena kehadiran interpreter Ching Wen. Untuk itu, mohon berkenan Ibu Ching Wen, panggilan Iya. sosialnya, mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari Pikti sebagai interpreter Ibu Ching Wen. Siap, terima kasih Bapak. Saya kalau mau mengucapkan kata-kata penutup atau mau sampai ke Dr. Zhao sekarang atau nanti setelah Bapak, bagaimana Bapak? Apa boleh? Bagaimana, Dokter? Kata-kata terakhir, mau kata-kata menutup. Oke, closing statement silahkan untuk untuk Dr. Chu. 周老师，我们也是非常感谢周医生，其实今天跟我们的分享，很荣幸可以今天我也是能为您翻译的，翻译中如有不完美的地方，还请你多多包涵，也是期待下次再见，老师。谢谢，谢谢，untuk Bapak，juga untuk Bapak 谢谢陈老师的翻译。哦iya，好的老师，我也很感谢。Untuk Bapak Ibu sekalian, saya juga sebagai interpreter mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Untuk Pikti juga terima kasih. Mohon maaf jika tadi mungkin saya ada salah kata, salah penerjemah, atau mungkin salah kekurangan dalam beberapa posisi. Saya mengucapkan mohon maaf dan semoga dimaafkan. Dan terima kasih kembali untuk Pikti dan rekan-rekan semuanya. Sehat selalu dan sampai jumpa kembali. Sehat selalu dan aman ya, Ching Wen, kita semuanya. Betul Bapak. Ching Wen, terima kasih. Interpreter yang sangat terampil dan cekatan. Terima kasih. Keberuntungan pada kita semuanya yang bergabung di Pikti. Ibu Bapak yang kami hormati, Perkumpulan Indo Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia Pikti telah selesai menyelenggarakan e-seminar Pikti yang ke-242 hari ini dengan topik yang berkaitan dengan topik Integrative Care of Asthma, for Asthma. Dalam penjelasan tadi dalam seminar ini, topik Integrative Care for Asthma, peserta e-seminar telah mendapatkan pengetahuan bagaimana simptom gejala-gejala asma, bagaimana cara menangani asma, dan yang kesimpulannya yaitu bahwa asma bisa dikendalikan, namun tidak bisa disembuhkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau saat ini e-seminar Pikti yang ke-242, Pikti tetap menyelenggarakan e-seminar kelanjutan ataupun e-seminar ini berkesinambungan ataupun berkelanjutan, yaitu minggu depan e-seminar Pikti yang ke-243, Minggu 29 Juni 2025 jam 14.30.
dengan topik Integrative Care for Leukemia. Opening Didi Waluyo Insinyur. Speaker narasumber pertama Dr. Sri Marwanta. Dan narasumber kedua Profesor Yi Gang MD Cancer Center Fosun Shenzhen, moderator Dr. Indah Ernawati dan interpreter Ibu Melina Tan. Closing Bapak Ilman Rama Pratama. Untuk itu, mohon berkenan Ibu Bapak sekalian tetap hadir di minggu depan karena mendapatkan pengetahuan dan pemahaman-pemahaman yang lebih baik lagi. Untuk itu, acara e-seminar Bikti ini resmi kami tutup. Salam hormat, salam sehat, bugar, dan aman dalam kehidupan kita serta harmoni dengan lingkungan. Terima kasih.